Ketemu lagi dengan alur cerita. Saya akan membahas sebuah film dengan judul Weekend Away, rilis tahun 2022. Di awal film, kita diperlihatkan dengan perjalanan taksi yang dinaiki oleh seorang perempuan bernama Beth yang baru saja tiba dari Kroasia untuk berlibur bersama sahabatnya yang bernama Kat. Sampainya di hotel, supir taksi yang bernama Zen kemudian memberikan kartu namanya kepada Beth sambil berkata, jika Beth memerlukan jasanya lagi, ia bisa langsung segera menghubunginya. Beberapa saat kemudian terlihat Kat menemui Beth dan mengajaknya masuk ke dalam penginapan mewah miliknya. Mereka berdua yang sudah cukup lama tidak bertemu tampak sangat bahagia karena akhirnya bisa pergi berlibur bersama. Sebagai rasa terima kasih karena sudah diajak pergi berlibur, Beth lantas memberikan sebuah hadiah kalung kepada Kat, dan terlihat Kat menerimanya dengan penuh rasa senang. Saat malam hari tiba, terlihat Beth tengah video call dengan suaminya yang bernama Rob dan anaknya yang masih kecil untuk sekedar menanyakan kabar. Dia juga berkata kepada Rob bahwa dia malam ini akan pergi makan malam bersama Kat berdua saja. Singkat cerita, mereka berdua pun keluar dari penginapan untuk pergi ke sebuah restoran. Saat berjalan di tangga, mereka berdua berpas-pasan dengan seorang pria bernama Sebastian, yang merupakan pemilik penginapan tempat mereka berdua menginap. Ketika tiba di restoran, mereka banyak bercerita tentang kehidupan mereka satu sama lain. Dari pembicaraan tersebut, akhirnya diketahui kalau tujuan Beth pergi ke sini adalah untuk menemui Kat yang tengah galau karena baru saja bercerai dengan suaminya. Dan kemudian berkata kepada Beth, meskipun sekarang dirinya telah bercerai dengan suaminya, tapi dia masih memiliki kartu kredit milik mantan suaminya yang bernama Jaini. Dan dia berniat akan memakai kartu kredit itu sampai kartu kredit itu diblokir. Oleh karena itu, dia ngajak Beth makan malam di tempat yang cukup mewah dan gratis karena semua tagihannya akan dibayar dengan kartu kredit milik mantan suaminya itu. Beberapa saat kemudian ketika tagihan makan malam datang, ternyata kartu kredit itu telah diblokir oleh Jay. Kejadian itu membuatnya terlihat seperti tengah berdebat dengan suaminya akan kejadian tersebut melalui sambungan telepon. Dengan terpaksa akhirnya Kat membayar tagihan makan malam mewah itu dengan uang pribadinya. Setelah makan malam usai, Beth ingin pulang ke penginapan. Namun Kat memaksanya untuk pergi ke sebuah klub malam guna melepas kepenatan. Terlebih mereka berdua yang sudah lama tidak bertemu, dan ia ingin merayakan pertemuan mereka dengan bersenang-senang di sana. Akhirnya Beth mengikuti ajakan teman baiknya itu untuk pergi ke klub. Mereka menaiki taksi yang dikemudikan oleh Zen, seorang supir taksi yang tadi siang mengantarkan Beth ke penginapan. Sesampainya di klub, Kat langsung memesan minuman beralkohol yang sebenarnya tidak diinginkan oleh Beth malam ini. Setelah itu, Kat melihat dua orang pria asing yang berada di sana dan dia memutuskan untuk bergabung dengan mereka di klub itu. Kat terus membujuk Beth agar menikmati malamnya di sini dan sejenak melupakan suaminya. Sebenarnya Beth tidak mau, tapi karena melihat Kat yang begitu bahagia, akhirnya Beth terpaksa mau bergabung dengan pria tadi, meski hanya untuk mengobrol. Tapi semua seperti tidak berjalan sesuai dengan keinginan Beth, di mana dia akhirnya ikut minum hingga membuatnya mabuk. Dan saat terbangun, Beth mendapati tubuhnya sudah berada di dalam kamar penginapan sendirian. Dia kemudian berusaha mencari keberadaan Kat. Namun setelah berkeliling, dia juga belum bisa menemukan di mana keberadaan sahabat baiknya tersebut. Berlandas mencoba mengingat apa yang sebenarnya terjadi tadi malam, tapi sepertinya dia sangat mabuk sehingga tidak mengingat apapun. Hari semakin siang, Beth semakin khawatir karena Kat yang belum kembali ke penginapan. Lalu dia mencoba menelpon HP Kat, namun juga tidak pernah ada jawaban. Setelah itu, Beth mencoba untuk menghubungi Rob suaminya dan mengatakan kalau dirinya mulai mengkhawatirkan Kat yang tak kunjung kembali ke penginapan karena tidak seperti biasanya dia menghilang tanpa pesan sama sekali. Tetapi Rob berusaha menenangkan Beth dan meminta Beth untuk keluar bersenang-senang menikmati liburannya. Kemudian meyakinkan Beth kalau Kat pasti akan segera kembali ke penginapan.
Beth kemudian mencoba untuk menemui Sebastian, sang pemilik penginapan, untuk menanyakan apakah dia melihat Cat. Sebastian berkata kalau dia tidak melihatnya dan malah menegur Beth karena sebenarnya dilarang membawa tamu menginap. Jadi dia akan menagih biaya tambahan karena semalam Beth kedapatan membawa 2 orang laki-laki menginap di tempatnya. Merasa masih khawatir, Beth langsung pergi ke kantor polisi dan bertemu dengan seorang detektif bernama Pavik untuk melaporkan tentang hilangnya Cat. Tapi Pavik bertanya apakah nama klub yang semalam dia kunjungi, juga nama kedua pria asing yang bersama mereka. Tentu Beth tidak mampu menjawabnya. Ini membuat detektif Pavik menganggap itu semua hanya sebuah kepanikan dari Beth saja. Juga selain itu, polisi belum bisa memasukkan laporan Beth ke dalam laporan orang hilang karena belum 24 jam. Singkat cerita, setelah dari kantor polisi, Beth kemudian menghubungi Zen, si supir taksi yang semalam mengantarkan mereka. Beth menjelaskan tentang hilangnya Cat dan setelah itu Zen mengantar Beth ke klub malam yang semalam mereka datangi. Saat di dalam, Beth segera menanyakan kepada seorang bartender di sana sambil menunjukkan foto Cat dan menjelaskan kalau semalam dia bertemu dengan 2 pria asing. Tapi bartender itu malah langsung kabur setelah melihat foto yang ditunjukkan oleh Beth sambil berkata kalau dia tidak ingat apa-apa. Tapi saat itu juga Zen datang dan langsung menanyakan bartender itu dengan bahasa yang baik. Setelah berbincang cukup lama, akhirnya Zen mendapatkan jawaban dari bartender itu yang ternyata 2 pria asing yang mereka temui semalam adalah pria sewaan yang bekerja untuk menemani seseorang jika dibayar. Mendengar hal tersebut membuat Beth semakin menjadi heran karena dia tidak merasa menyewa mereka. Di sini Beth mulai berpikir mungkin ini adalah ulah Cat. Karena dia semalam terus berbicara ingin membuat dirinya senang dan kemudian berkata menurut informasi dari bartender tadi kedua pria itu sering datang ke klub malam ini dengan wanita berbeda-beda dan kebanyakannya itu adalah para turis. Saat malam datang di penginapan, Beth kembali menghubungi Rob, suaminya, dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Tapi Rob kembali meyakinkan Beth kalau Cat baik-baik saja. Meskipun sebenarnya esok hari adalah jadwal kepulangan Beth. Jika Cat masih menghilang, dia pun mengubah jadwal pulangnya sampai Cat kembali ke penginapan. Di keesokan harinya ketika Beth melihat Instagram klub itu, ia melihat ada 2 foto kedua pria itu dan dia berhasil mendapatkan nomor kontaknya di sana. Setelah itu, Beth meminta Zen untuk membantunya menghubungi kedua pria tersebut, karena jika Beth yang menghubungi langsung, kedua pria itu pasti tidak akan menemuinya. Setelah menyusun rencana, mereka akhirnya berhasil membuat kedua pria sewaan itu datang ke kafe menemui mereka berdua. Namun, setelah melihat wajah Beth, kedua pria itu terkejut dan berlari dari tempat tersebut. Zen akhirnya berhasil menangkap salah satu pria, sampai mengancam. Zen bertanya di mana keberadaan Cat yang tempo hari telah menyewa mereka berdua. Penuh ketakutan, pria itu berkata kalau dia tidak tahu di mana keberadaan Cat. Jadi malam itu mereka berdua hanya mencuri tas milik Cat yang kemudian mereka gadaikan. Mendengar hal tersebut, lantas Beth bertanya juga, apakah malam itu mereka berdua telah membiusnya. Namun segera disangkal oleh pria sewaan tersebut. Pria itu memohon untuk tidak dilaporkan ke polisi dan berjanji akan mengambil tas Cat yang telah mereka gadaikan. Setelah mendapatkan tas milik Cat, Beth lantas bergegas ke kantor polisi. Namun sesaat sebelum masuk ke dalam, Zen memohon agar Beth jangan menyebut namanya saat berbincang dengan polisi karena dirinya yang merupakan seorang imigran gelap. Dan Zen takut jikalau izin mengemudinya dicabut, membuatnya tidak dapat bekerja sebagai supir taksi. Ketika di dalam kantor polisi, Beth dilayani oleh seorang detektif wanita bernama Kovac. Ternyata laporan kemarin tentang hilangnya Cat tidak diproses oleh detektif Pavik, sehingga membuat Beth harus menjelaskan kembali dari awal cerita tentang menghilangnya Cat kepada detektif Kovac. Mulai dari klub malam dan juga dirinya yang mendapatkan kembali tas Cat yang dicuri oleh 2 pria sewaan. Setelah mendengar cerita dari Beth, detektif Kovac menyarankan agar Beth melakukan pengecekan tubuhnya. Apakah terdapat zat yang mungkin membiusnya dan juga apakah di malam itu terjadi pelecehan ataukah tidak.
Singkat cerita, setelah melakukan pengecekan oleh pihak rumah sakit, Beth harus menunggu 24 jam untuk mengetahui hasilnya. Kemudian dia mencoba untuk menghubungi Jay, mantan suami Kat. Tapi dari keterangan yang diberikan Jay, mengaku sudah lama sekali tidak pernah berhubungan langsung dengan Kat, yang membuat Beth menjadi keheranan karena Beth tahu kemarin saat di restoran, Kat seperti tengah berbicara dengan Jay mengenai kartu kredit yang telah diblokir. Mendengar semua perkataan Beth, Jay langsung membantahnya karena komunikasi yang Jay lakukan dengan Kat setelah bercerai selalu melalui pengacara, tidak pernah memberikan kartu kredit miliknya kepada mantan istrinya itu. Jay juga menekankan Kat adalah orang yang suka mencari perhatian dan kemudian hilangnya Kat sekarang ini hanyalah permainannya saja. Ketika Beth kembali ke penginapan, ia telah ditunggu oleh Sebastian yang mengatakan kalau masa sewanya sudah habis. Jadi Beth harus segera keluar saat ini juga. Melihat Beth yang sedikit nampak bingung, akhirnya Sebastian menawarkan kamar basement dengan harga yang lebih murah dan kemudian diterima oleh Beth. Saat malam, Beth yang berencana mencari informasi baru tentang Kat bersama Zen tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Rob, suaminya. Terlihat Rob cukup kesal melihat Beth yang bersama Zen dan membuat Zen kemudian meninggalkan mereka berdua. Beth menceritakan semua yang terjadi kepada Rob. Tapi di tengah pembicaraan, polisi menelepon mengatakan kalau mereka telah menemukan sesosok mayat perempuan yang memiliki ciri-ciri seperti Kat. Mereka berdua pun kemudian bergegas pergi ke rumah sakit untuk melihatnya. Dan benar saja, itu adalah mayat Kat yang telah meninggal dengan keadaan tubuh yang telah biru. Saat ini, Kat dinyatakan telah meninggal akibat tenggelam dan polisi masih harus melakukan autopsi untuk memastikan apakah Kat dibunuh ataukah hanya karena tenggelam. Kemudian singkat cerita, di keesokan harinya, Rob berkata kepada Beth bahwa dirinya harus segera kembali karena tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, sehingga membuat Rob kembali sendirian di malam harinya. Beth kemudian terlihat bertemu dengan detektif Pavik yang berkata kalau Kat tidak masuk dalam investigasi pembunuhan. Ia dinyatakan meninggal akibat tenggelam di laut. Mendengar penjelasan itu, Beth kemudian memohon kepada detektif Pavik agar melihat jenazah Kat terakhir kalinya sebagai penghormatan terhadap sahabat baiknya tersebut. Saat berada di dalam ruangan, Beth meminta kepada detektif Pavik untuk ditinggalkan sejenak bersama jenazah Kat. Kemudian Beth mengeluarkan handphone milik Kat dan mencoba membukanya dengan mengarahkan ke wajah Kat yang sudah kaku tidak bernyawa. Setelah itu, dari kamar mayat, Beth meminta izin untuk ke toilet sebentar. Di sana dia langsung membuka handphone milik Kat yang sudah terbuka dan menemukan banyak sekali telepon dari seorang yang masuk mencoba menghubunginya dengan nama Edward. Beth yang penasaran langsung mencoba menghubungi orang tersebut. Namun betapa terkejutnya Beth mengetahui kalau nomor yang dihubungi itu ternyata tersambung ke pesan tunggu milik suaminya, Rob. Kemudian Beth membuka chat percakapan mereka berdua dan terlihat dirinya tak kuasa melihat isi percakapan antara suaminya dan sahabatnya itu, yang ternyata selama ini mereka berdua telah berselingkuh di belakangnya. Beberapa saat kemudian setelah dari toilet, Beth langsung menuju ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di sana detektif Kovac menjelaskan kalau di dalam tubuh Kat ditemukan banyak sekali kandungan kokain dan metamin tingkat tinggi. Juga hasil Beth juga menunjukkan hasil yang sama, namun tidak terdapat kokain di dalam tubuhnya. Beth terus bersikeras membantahnya kalau dirinya tidak pernah menggunakan narkoba. Dan dia yakin kalau malam itu dia dibius oleh dua orang pria sewaan yang saat itu bersama dengan mereka. Mendengar bantahan Beth, detektif Kovac lantas menjelaskan jikalau dia telah mengkonfirmasi kepada kedua pria itu bahwa mereka mengaku kalau tidak pernah memberikan zat ilegal apapun kepada Kat ataupun Beth. Kedua pria itu juga tidak pernah punya catatan kriminal, dan apalagi di saat kematian Beth, kedua pria itu memiliki alibi yang kuat karena mereka naik taksi setelah keluar dari penginapan, dan itu telah dikonfirmasi juga kepada pihak taksi. Setelah menjelaskan hal itu, detektif Kovac lantas bertanya kepada Beth,
Apakah dia dan Kate bertengkar pada malam itu? Karena pada saat polisi menanyakan kepada orang di dalam klub itu, beberapa orang melihat dirinya dan juga Kate yang tengah cekcok. Beth kemudian mencoba mengingat semua kejadian di malam itu, dan dia yakin kalau tidak ada perdebatan di antara mereka. Mendengar penjelasan Beth yang seperti ragu-ragu malah membuat kedua detektif itu merasa curiga karena pernyataan Beth yang tidak konsisten atau berubah-ubah. Karena dia pernah mengatakan tidak ingat sama sekali kejadian malam itu, tapi sekarang malah dia ingat kalau dia tidak berdebat dengan Kate. Polisi kemudian menahan paspor Beth agar tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Sesampainya di penginapan, dia langsung menghubungi Jay, mantan suami Kate, dan menceritakan tentang perselingkuhan Kate dan Rob, suaminya. Jay berkata kalau dirinya tidak terkejut pada hal tersebut karena dia telah mengetahui hal itu, tapi dia hanya diam saja dan tidak memberitahu Beth karena saat itu Beth berada di masa akan melahirkan. Dan menurut Jay, Kate melakukan perselingkuhan itu karena menginginkan balas dendam terhadap dirinya yang dulu pernah berselingkuh. Mendengar hal tersebut membuat Beth semakin merasa bersedih karena dia merasa sangat bodoh tidak menyadari itu semua. Setelah berganti baju, Beth lantas kembali menemui Zen di sebuah rumah makan untuk sekedar curhat. Menceritakan semuanya, dia juga mulai berasumsi jangan-jangan dari awal Kate berusaha membiusnya agar dia bisa berhubungan dengan pria sewaan itu dan akhirnya Rob punya alasan untuk meninggalkannya. Mendengar semua keluh kesah dari Beth, Zen bertanya kepada dia, tidak mencurigainya sebagai pelaku. Beth menjawab kalau dirinya percaya kepada instingnya. Di malam harinya, Beth mendapatkan telepon dari Rob yang sebenarnya ingin mengabarkan tentang anak mereka. Tapi Beth langsung menanyakan tentang perselingkuhannya dengan Kate. Awalnya Rob mengelak, tapi karena merasa Beth benar-benar mengetahuinya, ia pun langsung segera minta maaf dan mengajak Beth untuk segera pulang agar bisa membicarakannya secara langsung. Tetapi Beth tidak bisa pulang karena paspornya yang ditahan oleh polisi, sebab ia dicurigai telah membunuh Kate. Singkat cerita, keesokan harinya Beth dikagetkan dengan kedatangan detektif Kovac dan Pavik membawa surat penangkapan untuk dirinya atas kasus pembunuhan Kate. Di saat di ruangan interogasi, polisi menunjukkan foto Beth dengan Zen di restoran. Jadi Zen adalah anggota Delta Albania yang terorganisir dalam perdagangan manusia, dan saat itu Beth dituduh telah menyewa Zen untuk membunuh Kate karena polisi juga mengetahui tentang perselingkuhan Rob dan juga Kate. Tetapi Beth tidak langsung ditahan karena dia meminta untuk didampingi pengacara. Di saat Beth kembali ke penginapan, dia dikagetkan oleh Zen yang sudah ada di dalam kamarnya. Zen menjelaskan kalau dia tidak terikat dengan anggota geng yang seperti dikatakan oleh polisi, dan itu semua hanyalah salah paham. Karena di saat kejadian itu, Zen terus mengemudi dan itu bisa ditunjuk di dalam aplikasi taksi miliknya. Setelah Zen pergi, Beth terus berpikir tentang permasalahannya ini. Dia mulai bertanya-tanya di mana polisi mengetahui tentang perselingkuhan Rob dan juga Kate. Lalu Beth ingat kalau dirinya pernah berdebat dengan Rob saat ditelepon di dalam kamar ini, dan detektif Pavik pernah memberikan kartu namanya kepada Sebastian, sang pemilik penginapan. Merasa curiga dengan Sebastian, Beth pun mulai mencari apakah ada penyadap di dalam kamarnya. Setelah beberapa saat mencari, di sana Beth menemukan sebuah kamera kecil yang terpasang di balik cermin kamarnya. Setelah itu, dengan tenang, Beth segera keluar dari kamar, dan saat bertemu dengan Sebastian, Beth diam-diam mengambil kunci ruang kerja miliknya. Beberapa saat kemudian, ketika Sebastian pergi, Beth diam-diam berjalan masuk ke ruang kerja Sebastian. Betapa terkejutnya Beth mendapati kalau di setiap kamar yang ada di dalam penginapan itu terpasang kamera yang tersembunyi. Ya, tanpa diketahui oleh sang penyewa. Kamar telah diintai aktivitasnya oleh Sebastian. Beth segera mencari video rekaman kamarnya di saat malam Kate menghilang. Ternyata memang benar kedua pria sewaan itu tidak berbuat aneh-aneh terhadapnya. Mereka hanya mengambil tas milik Kate, lalu berlari pergi meninggalkan kamar mereka. Kate menyadari hal itu, langsung berusaha mengejar dengan menggunakan taksi. Beth kemudian mencatat plat nomor taksi yang ditumpangi oleh Kate.
Terlihat juga setelah kembali Kate ke penginapan lagi dengan diantar sebuah mobil pribadi. Namun, belum sempat Beth mencatat nomor plat mobil tersebut, tiba-tiba dirinya dikagetkan dengan suara Sebastian yang telah kembali dan menuju ke ruangan itu. Saat Sebastian akan masuk, Beth membuka pintu yang membuat Sebastian terpental dan Beth segera berlari keluar dari sana. Namun belum sempat berlari, Sebastian berhasil menarik tangan Beth, yang dengan refleks Beth kemudian mendorong Sebastian, sehingga dia terjatuh dan terbentur kursi yang membuatnya pingsan seketika. Melihat Sebastian yang pingsan, Beth panik, lantas berlari dan bertemu dengan Zen yang ternyata masih menunggunya di luar penginapan. Mereka berdua kemudian pergi menuju pool taksi untuk mencari informasi siapa yang mengemudi taksi yang nomor platnya telah dicatat oleh Beth tadi. Akhirnya mereka berhasil menemukan sang supir taksi yang malam itu mengantar Kate pergi mengejar dua pria yang mengambil tas miliknya. Namun dari keterangan sang supir didapatkan informasi kalau malam itu Kate tidak mengejar pria yang mencuri tasnya, tetapi mengantarkan Kate menuju ke kantor polisi. Setelah itu mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana. Namun saat itu juga polisi sudah berdatangan mengepung mereka berdua. Ternyata saat ini Beth sudah masuk dalam daftar buron polisi. Kemudian ketika Beth melihat mobil detektif Pavik, ia teringat dengan rekaman di penginapan. Plat mobil yang dikendarai sang detektif sama dengan mobil yang malam itu mengantarkan Kate kembali ke penginapan. Karena tidak mau ditangkap, mereka pun langsung lari menghindari kepungan polisi. Dengan berlari itu, Beth berkata kepada Zen kalau kemungkinan besar detektif Pavik lah pelakunya. Karena dia melihat dari video milik Sebastian, mobil Pavik mengantarkan Kate pulang pada malam hilangnya Kate. Mendengar cerita Beth, Zen meminta dirinya untuk segera pergi menemui pengacara. Sedangkan dia akan berusaha untuk mengalihkan polisi yang telah mengejar mereka. Saat berusaha kabur, Pavik melihatnya, kemudian mengejar Beth hingga ke atas gedung. Hingga ketika Beth sudah terpojok, Beth berkata kalau dia tahu Kate telah dibunuh oleh Pavik. Pavik yang tidak terima dituduh sebagai pembunuh terus meneriaki Beth sambil mengguncang-guncang tubuhnya. Beruntung sesaat kemudian Kovac datang dengan menodongkan pistol yang membuat Pavik kaget, kemudian terjatuh dari atas gedung, kemudian tewas dengan sangat mengenaskan. Setelah semua kejadian itu, Beth yang berada di kantor polisi kemudian dijelaskan oleh detektif Kovac kalau hasil rekaman CCTV di trotoar menunjukkan Pavik pada malam itu mengantarkan Kate pulang ke penginapan. Jadi kemungkinan besar Paviklah yang telah membunuh Kate. Karena rayuannya ditolak, sebelumnya Pavik pernah mendapatkan laporan pelecehan terhadap wanita. Tapi wanita yang melaporkan tiba-tiba mencabut laporannya, yang kemungkinan besar telah diancam oleh Pavik. Dan dari hasil autopsi juga bisa diasumsikan Pavik memukul Kate tepat di bagian kepala, lalu membuang tubuhnya ke laut dalam keadaan masih hidup. Detektif Kovac juga mengatakan kalau pria sewaan itu memang membius mereka berdua dengan metavitamin dan polisi menemukan zat itu di rumahnya dan mereka juga telah mengakui semua perbuatannya. Tapi karena Kate memakai kokain, jadi itu menetralkannya. Oleh sebab itulah di malam itu obat bius itu tidak bekerja terhadap tubuh Kate. Makanya Kate tetap sadar pada malam itu. Akhirnya Kovac mengembalikan paspor milik Beth. Dan setelah itu Beth menemui Zen berpamitan karena dirinya akan kembali ke rumah serta berterima kasih karena selama di sini Zen selalu setia membantunya. Beberapa minggu berlalu, kini Beth telah kembali ke rumahnya. Dia terlihat tengah mengantarkan anaknya ke rumah Rob. Meski hubungan mereka belum membaik, tapi terlihat Rob terus meminta maaf agar bisa kembali bersama Beth. Ketika di rumah Rob, Beth bertanya tentang kunci cadangan mobil miliknya dan Rob berkata kalau kunci yang dicari berada di dalam saku baju miliknya yang berada di balik lemari. Saat Beth merogoh kantong baju Rob, dia malah menemukan bagian kalung yang sempat dia berikan kepada Kate dulu. Saat itu juga Beth langsung masuk kamar mandi. Ia merasa terkejut, ia tidak sanggup menahan kesedihannya. Setelah menenangkan diri sejenak, dia pun langsung menelpon detektif Kovac dan memberitahu penemuannya itu.
Setelah itu Beth keluar dengan tenang dan mengajak Rob untuk minum teh bersama. Saat duduk bersama, Beth langsung berkata kalau dia tahu pembunuhnya bukanlah Pavek, melainkan Rob, suaminya. Rob yang mendengar tuduhan dari Beth langsung terkejut sambil tertawa. Namun Beth langsung mengatakan penerbangan menuju ke sana hanya 2 jam lamanya, dan itu bisa dengan mudah untuk dicek. Dia juga langsung menunjukkan bagian kalung Cat yang membuat Rob akhirnya tidak bisa mengelak dengan semua tuduhan tersebut. Akhirnya Rob mengakui kalau itu hanyalah sebuah kecelakaan, karena Cat yang terus-menerus memohon agar dirinya bercerai dan hidup bersamanya. Kemudian terjadilah semua itu secara tidak sengaja. Tapi itu semua hanyalah alasan yang dibuat oleh Rob, karena cerita yang sesungguhnya pada malam itu Cat lah yang meminta Rob untuk menyudahi hubungan mereka. Rob yang tidak mau tanpa sengaja memukul Cat hingga membuatnya terjatuh ke tebing laut. Rob yang melihat bukannya menolong Cat, malah ia berlari pergi meninggalkan Cat yang pingsan terbawa arus air laut dan kemudian tenggelam dan mati. Rob yang merasa tidak bisa berbohong lagi langsung menahan Beth agar tidak menelpon polisi. Tapi semua itu sia-sia karena sedari tadi Beth tidak mematikan sambungan teleponnya kepada detektif Kovac, yang tentu saja sang detektif mendengar semua percakapan yang telah terjadi. Melihat keadaan ini membuat Rob marah dan ingin menyakiti Beth. Beth berhasil melawan dan memukul Rob hingga membuatnya terjatuh dan bergegas pergi dari sana dengan menggendong anaknya. Beberapa saat kemudian polisi berdatangan dan film ini pun usai. Oke lah teman-teman, terima kasih telah menonton. Mohon maaf atas kesalahan. Alur cerita mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.